Andri. Yang saya hormati Ketua Prodi D3 Konstruksi Sipil Bapak Angga Mardi Yatama, Ketua Prodi D3 Konstruksi Gedung Ibu Fiska, Ketua Prodi D4 Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan Ibu Rismia Nasari, Ketua Prodi D4 Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung Ibu Eri Radia Juarti. Yang saya hormati Pembina Himpunan Mahasiswa Sipil Bapak Andri Krisnandi, dan peserta ruang diskusi yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga selalu kita lantunkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para umatnya, dan sampailah kita sebagai umatnya. Pada hari ini saya Sinti Aulia dan rekan saya Dito Adam Airlangga sebagai moderator akan memandu ruang diskusi kali ini. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan runtutan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari ketua jurusan, yang ketiga yaitu diskusi mengenai dampak wabah COVID-19 terhadap dunia konstruksi sipil di Indonesia, yang keempat yaitu sesi pertanyaan, dan yang terakhir adalah penutup. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepada Ketua Prodi Jurusan Teknik Sipil. Dipersilahkan. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Sekretaris Jurusan kepada Ibu Meti. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kajuri tidak ada ini? Ya Bu, tadi sudah saya hubungi tapi belum di-read. Oh iya. Pembina himpunannya ada? Sudah saya hubungi juga tapi belum membalas, Bu. Oh iya, Pak. Berarti yang ada siapa aja nih manajemennya? Halo, jelas suara saya? Sebentar. Halo? Jelas suara saya? Ya, jelas, Bu. Iya, Bu, jelas. Iya, sebelumnya kami dari jurusan Teknik Sipil sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh himpunan, khususnya untuk Departemen Ilprof ya. Departemen Ilprof ini apa ya? Ya, Ya, betul, Bu, betul, Bu. Ilmu dan profesi.
Ya, dengan judul Dampak Wabah COVID-19 terhadap Dunia Konstruksi di Indonesia. Ini saya baru dapat informasi kemarin ya, baru dihubungi tanpa ada narasi bahwa saya dipersilakan untuk membuka atau memberikan sambutan. Begitu. Ya, harapan kami acara-acara seperti ini lebih sering-sering dilakukan untuk menjaring informasi yang terbaru dari dunia konstruksi, khususnya terutama dari alumni-alumni ya, yang pada hari ini akan disampaikan oleh Kang Adityo ya, alumni sipil 2015, dan Kang Muhammad Rizky, alumni sipil 2016. Ya, semoga wadah seperti ini Anda manfaatkan dengan baik, Anda gali informasi sebanyak-banyaknya dari alumni, kemudian untuk Anda terapkan nanti sebagai bekal untuk Anda memasuki dunia kerja, atau pada saat Anda PKL juga bisa Anda terapkan, atau pada saat Anda TA nanti. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selamat berwebinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Meti. Acara selanjutnya ada sambutan dari Ketua Jurusan Teknik Sipil kepada Bapak Henry, dipersilahkan. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Jurusan Teknik Sipil kepada Bapak Henry, dipersilahkan. Halo. Halo Pak. Ya, Pak. Yang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah mulai ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai ya, saya terlambat masuknya, baru datang soalnya. Udah dimulai belum? Sambutan dari Bapak, dipersilahkan. Udah dibuka belum? Halo? Tadi saya berikan sedikit Pak. Udah sama Bu Meti. Awalan, udah sedikit. Dilanjutkan dengan Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Ada berapa orang nih pesertanya nih? Ada berapa orang semuanya nih? 104 orang, Pak. Oke. Terima kasih ya. Mohon maaf saya terlambat ya, baru pulang, baru datang soalnya. Jadi pas datang, pas hujan, pas langsung buka ya. Untung bisa cepat masuk. Oke, terima kasih undangannya. Terima kasih Ibu Meti juga udah ada ya. Terima kasih udah mengundang saya dan dalam kegiatan webinar ini ya, diskusi interaktif dengan alumni. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini bisa mendorong adik-adik semua untuk bisa lebih berkreatif lagi gitu ya. Apalagi dengan suasana pandemi ini, biasanya kita lebih banyak beraktivitas melalui virtual dan yang bersifat positif gitu. Nah, tapi mungkin satu hal yang mungkin selalu saya ingatkan kepada Anda, mohon acaranya jangan dadakan gitu ya. Ini selalu acaranya dadakan, jadi kadang-kadang kita susah untuk ngatur waktunya gitu. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik dan banyak manfaat yang bisa kalian dapatkan bersama gitu. Itu saja dari saya. Selanjutnya silakan dilanjutkan sambil saya mendengar aja dari jarak jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Henry dan Ibu Meti yang telah memberikan sambutan. Cinta, suaranya kurang kedengaran tuh, Kurang kedengaran, Pak? Kurang. Sebentar.
Baik, terima kasih kepada Bapak Henry dan Ibu Meti yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu mari kita diskusi mengenai dampak wabah COVID-19 terhadap dunia konstruksi sipil yang akan diberikan oleh Kang BW. Tapi sebelum itu, saya akan membacakan dulu peraturan yang akan berlangsung pada ruang diskusi kali ini. Yang pertama, materi dari pembicara disampaikan menggunakan video atau PowerPoint melalui Google Meet. Yang kedua, selama pemaparan berlangsung, peserta diharapkan untuk interaktif. Yang ketiga, setelah pembicara selesai memaparkan materi, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui chat Google Meet. Yang keempat, pertanyaan dibuka dalam 2 termin, setiap termin terdapat 1 pertanyaan. Dan yang kelima, tanggapan oleh peserta maksimal 2 kali setiap pertanyaan, dan peserta diperbolehkan mengajukan tanggapan setelah diperbolehkan oleh moderator. Sebelum itu, untuk kelancaran acara, untuk yang tidak berkepentingan dimohon untuk mematikan mikrofonnya. Terima kasih. Baik, sebelum dimulai, saya akan membacakan dari CV dari pemateri, yaitu Kang Aditya Wibawa. Kang Adityo ini adalah pernah menjadi ketua Departemen Ilprof pada tahun 2016-2017. Lalu beliau wakil ketua pelaksana pelatihan software Geostudi Politeknik Negeri Bandung pada 2018 dan menjadi ketua pelaksana CIVETS pada 2016. Baiklah, ada Kang Adityo, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Ayo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan mohon maaf lahir batin dulu buat teman-teman, buat Pak Henry, terus sama dosen-dosen yang lain. Suara saya nyambung atau putus-putus nih? Nyambung, Kang. Halo. Jelas, Kang. Jelas, Kang. Jelas, Kang. Oh ya. Oke. Ya. Saya mengucapkan terima kasih udah diundang buat jadi pemateri. Ya, mungkin saya perkenalan diri, nama saya Adityo Bambang Wicaksono dari lulusan Sipil Polban 2015. Itu dari Prodi Konstruksi Sipil, kelasnya KSA. Buat perjalanan karir saya, yang pertama saya masuk ke Geocipta Bangun Optima, saya di konsultan perencana selama 4 bulan. Lalu saya pindah ke kontraktor, masuk ke proyek tol Serang Panimbang, PTPP, menjadi staf QC, dan setelah 6 bulan, alhamdulillah, saya dipercaya sama pusat dan project manager untuk menjadi quality assurance dan quality control manager di proyek Lenteng Agung ISIP. Mungkin dengan ya pengalaman sedikit di project, saya diberi kesempatan untuk menjadi quality assurance manager di project. Yaitu mungkin perkenalan dari saya. Bisa lanjut ke presentasi aja ya. Halo. Ya, silakan, Kang. Halo. Silakan, Kang. Ya, Kang, silakan. Boleh, Kang. Udah di-share belum? Dinda. Oh, udah. Oh, kalau di grup ruang diskusinya belum. Baik. Coba di-share. Ya. Halo. Halo, Kang. Ya. Ya, Kang. Udah di-share? Belum? Lagi loading.
Presentasinya bisa di-share nggak? Ya udah. Udah, Kang. Saya belum lihat. Udah. Belum lihat ini. Aduh. Cek. Langsung maaf. Oh iya. Bisa nggak? Bisa di screen, bisa di share screen sebenarnya, Kang? Oh. Ada yang presentasikan sekarang. Tunjuk di bawah. Kanan. Bawah. Kenapa ini ada noise? Suara untuk yang tidak Suara dari harap untuk mematikan mikrofonnya ya, teman-teman. Hostnya aja di mute semua. Untuk yang tidak berkepentingan mohon mematikan mikrofonnya. Atau hostnya mute semua gitu. Untuk yang tidak berkepentingan harap mematikan mikrofonnya. iya Bu, sedang diusahakan sama hostnya. Kang BW, maaf, mikrofonnya ke mute. Udah nyambung ya? Udah, Kang, nyambung. Halo. Udah, Kang. Ya, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Kang. Selamat siang Pak Hendy, Bu Meti. Saya akan menjelaskan sedikit sharing-sharing ilmu karena posisi saya sekarang berada di divisi Biro KHSE di PTPP. Jadi saya sedikit menjelaskan apa sih dampak-dampak dari pandemik ini terhadap implementasi KHSE, apalagi sekarang bukan zamannya kita melawan, tapi kita harus berusaha
bisa ikut serta gitu dalam era normal ini. Kita bisa hidup bareng-bareng atas ya berada di pandemik ini. Ya, saya berada di proyek Lenteng Agung, tepatnya di Jakarta Selatan, Pemprov DKI Jakarta. Nah, yang kita ketahui ini update untuk kasus dari pandemi COVID 2019. Secara global, jumlah yang meninggal 353.373 dan di Indonesia jumlah yang meninggal 1.496. Itu update di 28 Mei 2020. Ini juga dari dapat dari liputan 6 bahwa banyak aksi negara yang bakal dicanangkan juga, melindungi warganya, terus meminimalkan gangguan ekonomi dan sosial, menghormati hak asasi manusia. Nah, ini karena proyek saya berada di Jakarta, kita terdampak di PSBB di Jakarta, pembatasan sosial berskala besar. Nah, itu dimulai pada 10 April 2020. Pada saat itu ya aktivitas di luar rumah dan moda transportasi yang tertera di sana dibatasin. Tapi ada pengecualian untuk di bidang konstruksi. Jadi kita proyek kita tetap berlanjut pada saat pandemi dengan menjalankan protokol-protokol yang ada. Ya. Nah, ini pada pandemi COVID-19, ya kita tahu lah menimbulkan dampak yang pertama disrupsi global dalam ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Yang kedua, tahap kebingungan dan ketidakpastian. Yang ketiga, tahap penerimaan. Kita harus menerima bahwa kita berada di masa pandemik yang tidak bisa diselesaikan. Jadi pada saat ini ya, dampak dari saya, mungkin dari perusahaan kemarin saham turun anjlok dari yang biasanya 1.600 jadi jatuh ke angka 500, terus terjadi efisiensi terdampak kepada karyawan. Karyawan itu ada pemotongan sekitar 50% dari total karyawan, jadi banyak yang dirumahkan. Terus saya terdapat anggota saya pun terkena dampaknya, yang tadi ya jadinya cuma 50%. Saya cuma bertiga untuk menangani tentang quality assurance, quality control di proyek. Nah, itu mungkin suatu dampak, tapi ada negatifnya, ada positifnya. Nah, positifnya kita harus bisa lebih melatih diri bahwa semua pekerjaan itu ya kita bisa semaksimal kemampuannya gitu. Jadi jangan cuma bisa satu di bidang satu hal aja, tapi kita harus bisa bermacam-macam. Ya, kalau disebut ya kita harus multi talent. Nah, yang kedua, tahap kebingungan dan ketidakpastian. Nah, sempat di proyek saya itu hampir bakal diumumin stop pekerjaannya karena banyak akibat dari dampak ini menggunakan APBD, karena proyek kita menggunakan APBD, jadi pemasukan dari pembayaran termin kita per bulan itu di stop karena biaya APBD Jakarta itu dipakai buat menanggulangi dampak COVID. Nah, jadi kita hanya bisa menerima 70% dari pembayaran. Nah, itu juga kita harus bisa mengefisiensi dari mulai kebutuhan, terus gimana caranya kita mencari material-material yang lebih efisien, lebih ekonomis juga. Nah, tapi dari dampak dari COVID ini ya kita dapat positifnya juga, kita bisa menjaga jadi kehidupannya lebih bersih lagi, lebih sehat, lebih aman, dan lebih produktif lagi. Nah, saya mau menjelaskan sedikit bahwa ini ada protokol dari pegawai, ya protokol kita yang persyaratan umum ya, itu di atas 45 tahun, ibu hamil, sama punya gangguan kesehatan tingkat tinggi, itu tidak boleh, benar-benar tidak boleh bekerja
di kantor atau di proyek. Mereka disarankan untuk bekerja di rumah. Nah, dari situ kita di-screen juga untuk kita harus punya kesehatan bagi pegawai. Nah, ini terdapat poin-poinnya. Ya, kita bekerja tetap secara normal, jam kerja yang ditetapkan, tapi kita ketika melakukan dinas keluar, kita tetap harus membawa surat tugas dari project manager. Terus kita juga wajib menggunakan masker, terus selalu menjaga kebersihan tiap masuk area proyek, kantor itu harus cuci tangan. Dan kita harus menjaga satu sama lain, ya kita berbicara ya 1-2 meter. Jadi ketika saya inspeksi ke lapangan untuk mengontrol, ya saya harus bisa social distancing gitu. Oke. Nah, ini protokol bagi pegawai untuk di kantor ya. Ini wajib menunjukkan, jadi ketika misalnya habis beres cuti atau kemarin mudik, ya pulang ke rumah, wajib buat karyawan itu menunjukkan keterangan sehat COVID. Jadi dia harus melakukan rapid test. Jadi kalau misalnya karyawan nggak punya hasil tes itu, surat keterangan sehat itu, nah karyawan itu nggak boleh datang ke proyek. Nah, langsung ke mulai dari transportasi pegawai juga kita benahi, itu hanya orang-orang tertentu yang bisa menggunakan transportasi buat transportasi dari proyek. Terus pada saat penggunaan juga kita melakukan mengikutilah peraturan yang ada. Kita harus menggunakan masker, terus penempatan tempat duduknya juga. Nah, yang keempat, pegawai di office itu mengikuti jam kerja yang ditentukan. Biasanya kita melakukan shift, jadi minimal tiap unit ada datang ke kantor. Nah, yang kelima, sama yang tadi dijelaskan, bahwa kita harus mengatur kesehatan, terus mengatur jarak antar orang juga, mulai dari tempat tidur, barak, terus kayak kantin sama ruang rapat pun itu diberi jarak. Dan kita juga dikasih multivitamin dan selalu kita disediakan masker. Nah, ini protokol bekerja di site project. Sebelum masuk kita wajib suhu. Jadi tiap hari, bahkan tiap masuk ke ruangan kantor itu di luar udah tersedia untuk screening buat pengecekan suhu. Jadi tiap keluar masuk tetap dicek. Terus ada penyediaan masker juga. Jadi ketika misalnya dari tamu atau dari karyawan luar itu kita disediakan masker. Nah, selanjutnya fasilitas cuci tangan kita disediakan. Terus langsung proyek mengendalikan mobilisasi pegawai PP. Nah, penyediaan makanan juga, makanan minum. Jadi karena di sini pakai catering, dilakukan juga pengecekan orang yang memasak. Terus kita beli suplemen, ya bisa dijelaskan, ada himbauan. Kita kan melakukan penyemprotan disinfektan di ruangan-ruangan itu tiap sehari sekali, dan selalu dari proyek menyediakan kendaraan tadi kalau kita mau keluar. Oke. Nah, nanti di sana kita melakukan project manager mengatur jam kerja. Jadi di sini kita membuat satgas COVID. Nah, di sana project manager sebagai ketua satgas, dan kita dibagi-bagi, ada penanggulangan, ada bagian medisnya. Oke, dan di situ kita dibagi langsung besoknya ketika ada pengumuman peraturan untuk protokol, besoknya kita dibagi-bagi shift-shiftnya, shift-shift bekerja. Tapi untuk saya sendiri, karena saya koordinator di quality, saya tetap harus standby di project. Jadi hanya staff-staffnya yang berada di rumah. Oke. Ya mungkin ini bisa dibaca, kita next saja biar percepat waktu. Nah, ini implementasi pencegahan COVID di proyek, ada pengukuran suhu tubuh, kita melakukan rapid test juga, penyemprotan disinfektan di
ruangan, terus penyediaan sarana tempat cuci tangan ini. Jadi di kantor, di lokasi-lokasi proyek itu selalu disediakan sarana tempat cuci tangan. Nah, ini standar kerja new project. Ini ada kita harus berseling-seling untuk tempat rapat. Itu contohnya ketika kita melakukan rapat dengan Biro KHSE. Nah, selanjutnya ini standar barak kantinnya. Standar barak pekerjanya kita diberi partisi pembatas tempat tidur 1 sampai 2 meter. Oke. Dan ini standar kantin juga dikasih partisi juga. Nah, ini skenario perusahaan menghadapi COVID-19. Yang pertama, kita menyusun perencanaan dan strategi bisnis. Terus yang kedua, perlindungan kesehatan pekerja dan karyawan, serta mitra kerja juga. Terus selanjutnya yang ketiga, perusahaan tetap menjalankan bisnis konstruksi. Jadi selama pandemi ini diusahakan tidak ada stop pada pekerjaan. Nah, ini matriks strategi KHSE, karena saya di bidang KHSE, ya ini ada yang harus kita lakukan di awal, kebanyakan sampai ke depannya harus kayak gimana. Yang pertama, dalam sistem kerja kita harus menerapkan budaya sehat juga, cuci tangan, jaga kebersihan, pakai masker. Terus ya selanjutnya kita harus terbiasa dengan teknologi, di mana-mana sekarang untuk pelaporan, terus untuk inspeksi di lapangan itu menggunakan IT. Nah, langsung kita punya KHSE sistem dan data analisis. Di sana kita mengefektifkan dashboard quality, gimana caranya kita bisa produk-produk yang tidak sesuai, kayak kejadian-kejadian di lapangan yang tidak sesuai, misalnya beton itu keropos, beton itu retak, itu langsung terupdate di dashboard gitu. Jadi orang lapangan tuh di training ketika ada kejadian di lapangan, mereka foto dan mereka langsung upload di dashboard itu. Nah, selanjutnya kita juga tetap melaksanakan KHSE DC training. Kita tetap melaksanakan pelatihan juga, pelatihannya dengan cara distance learning. Ya. Nah, ini optimalisasi dashboard. Jadi kita punya dashboard KHSE secara online, di mana kita punya sistem pelaporan, sistem data statistik, dan kita juga tetap melakukan asesmen terhadap hasil produk itu dengan dashboard ini. Jadi kita bisa melihat secara keseluruhan di proyek di Indonesia. Selanjutnya kita melaksanakan inspeksi dan audit online. Ya, untuk inspeksi audit online kita menggunakan Microsoft Teams, Zoom, dan KHSE Inspection BL. Nah, ini yang kita sebentar. Sorry. Ya. Kita melakukan inspeksi dan audit online KHSE. Jadi kita melakukan inspeksi secara online dengan drone. Jadi kita dengan video udara kita share lewat MS Team. Jadi di sana inspeksi dihadiri sama direktur, terus sama SVP, GM, sama Biro KHSE juga. Jadi ini lebih efektif dan lebih efisien juga. Nah, selanjutnya berupa video call juga. Ini ketika ada kejadian-kejadian di lapangan, contohnya, nah ini contohnya ada keretakan di girder. Nah, itu kita dilakukan. Jadi saya berusaha untuk selalu komunikasi dengan lapangan, tapi saya berada di kantor. Jadi
gimana caranya kita bisa mengcoaching, bisa memberi saran atau menyelesaikan masalah langsung real time juga di sana dengan cara video call tanpa saya harus berinteraksi langsung di sana. Nah, selanjutnya kita melakukan koordinasi juga audit dari quality berupa online. Nah, ini yang dijalankan saya selama di project karena saya baru pertama kali memimpin di project dan diberi masalah ya, tantangan utama ketika musim pandemik ini. Jadi banyak beberapa hal yang sulit diatur lah jadinya. Jadi kayak ketika ada kita pengecekan barang, material, itu sulit karena ada beberapa tempat yang melakukan PSBB, terus kita tidak boleh ke pabrik datang ke pabrik dia, terus kita nggak bisa tempat-tempat pengujian itu pada tutup gitu. Nah, saya mengatur, saya punya ide-ide nih. Nah, akhirnya saya implementasiin. Nah, yang pertama saya punya ide bahwa vendor yang akan melakukan mock up atau trial material yang akan digunakan itu mereka mensimulasikannya di project. Jadi ini contohnya salah satunya pekerjaan routing. Jadi mereka melakukan trial mix-nya di project, di gudang, tapi dengan standar operasional. Nah, tapi sebelum masuk, vendor-vendor tersebut, orang-orang yang akan melakukan trial itu selalu diperiksa dan di-assessment dulu. Nah, selanjutnya saya punya ide, walaupun ada penolakan dikit dari owner dan konsultan, tapi akhirnya bisa berjalan, itu adalah Vicon trial mix material. Jadi, saya harus melakukan waktu itu material beton ringan di Cilegon. Material beton ringan di Cilegon. Karena saya nggak diizinkan untuk masuk pabrik itu, jadi saya punya ide nih, kenapa nggak melakukan Vicon aja gitu, telekonferensi aja, tapi dengan sesuai standar-standar prosedur cara pembuatannya. Jadi di sana kita mengecek, mengomentari, terus kita juga menyaksikan bahwa material-material itu sesuai dalam pembuatannya gitu, secara mutu ya. Nah, terakhir, walaupun kita dipaksa untuk keluar, ya kita melakukan kunjungan workshop, kunjungan checklist persiapan juga, tapi dengan prosedur-prosedur yang ada. Jadi saya punya idenya bahwa ketika kita mau melakukan keluar, kita benar-benar melengkapi administrasi dulu. Kita bikin surat pengajuan ke workshop-workshop tersebut, dan di sana vendor tidak melihat secara jauh gitu. Jadi tidak langsung berinteraksi, tapi kita bisa langsung mengecek material. Langsung. Selanjutnya ada pelatihan dan peningkatan kompetisi personil KHSE. Nah, ini ada ya, kita optimalisasi dengan pelatihan karena kita butuh pelatihan. Nah, oleh karena itu kita tetap memaksimalkan, karena di masa pandemik ini kita harus bisa beberapa kemampuan dalam satu jabatan gitu. Karena ada pengurangan 50% dari anggota, jadi kita harus bisa bermacam-macam jabatan gitu. Nah, oleh karena itu saya melakukan training, saya coaching ke anggota saya untuk tentang pekerjaan-pekerjaan. Kita buat strategi gimana caranya inspeksi di lapangan dengan pelaporan di kantor itu bisa berjalan secara cepat tanpa ada gangguan gitu, karena makin sedikit sumber daya ya kemampuan kita pun semakin minim gitu. Tapi kita gimana caranya kita bikin sistem yang benar-benar efektif dan efisien. Nah, selanjutnya dalam penyeleksian vendor. Nah, dulu selalu kita butuh waktu harus ke
pusat, kantor pusat, terus kita harus negosiasi secara langsung karena pandemik ini, ya kita lebih efektif juga sebenarnya. Kita hanya cukup di telekonferensi, terus kita diskusi di sana, kita nggak perlu waktu yang lama, harus menunggu ruangan, jadi kita lebih cepat juga untuk memutuskan. Jadi kita, walaupun kita tidak bisa bertemu, tapi kita masih bisa menyeleksi vendor-vendor itu secara kualitas. Nah, ini inovasi dan ide kreatif. Jadi kita semua karyawan dituntut untuk melakukan ide kreatif, ya alhamdulillah gitu. Saya ada juga sama alumni dari Akadila, saya bisa membuat inovasi ide kreatif, dan yang untuk Equal ini kemarin masuk inovasi dan saya akan mengajukan SIPP. Equal ini merupakan ya program aplikasi yang saya punya ide, walaupun saya anak teknik sipil tapi saya punya ide tentang sistem informasi. Jadi saya bikin suatu aplikasi gimana caranya inspeksi di lapangan dengan di inspeksi lapangan itu secara real time terupdate dan selanjutnya di SIPP. Jadi karena kita butuh untuk menaikkan kompetisi personil ya di masa pandemik ini, makanya kita tetap melakukan sistem informasi pelatihan. Jadi gimana caranya kita bisa berlatih secara jarak jauh. Nah, ini kesuksesan dan tantangan bagi PP GSE, di mana suksesnya kita bisa mengimplementasi manajemen GSE efektif dan konsisten. Jadi ada pandemik, tetap inspeksi itu berjalan dan program-program kerja kita berjalan tanpa ada stop atau penghentian sementara. Terus selanjutnya dari hasil ini kita orang-orang pusat, orang-orang ya atasan-atasan itu lebih bisa memantau secara langsung gitu. Jadi karena nggak harus kita menunggu orang pusat itu kunjungan ke proyek, jadi bisa lebih optimal. Dan kita juga lebih jadi melatih lagi gimana caranya kita bisa memanfaatkan IT lebih optimal, karena pada sebelumnya kita jarang banget kita ngegunain IT di divisi quality. Terus selanjutnya efisiensi biaya. Jadi yang tadinya kita biaya dan waktu, kita harus kunjungan ke Cilegon untuk pabrik-pabrik. Ya. Waktunya 5 menit lagi. Ya, oke. Pabrik-pabrik, jadi biaya itu lebih murah ya. Jadi kita nggak harus keluar uang untuk uang operasional untuk perjalanan ke Cilegon, misalnya ke pabrik-pabrik, dan waktunya pun yang seharusnya ya di pabrik cuma satu jam, ya kita dengan inspeksi ya secara online atau kita konferensi itu cuma perlu waktu ya 30 menit, terus udah nggak ada waktu perjalanan. Nah, ini tantangan kita ya kita harus meningkatkan risikonya dari aspek kesehatannya di area kerja, karena udah new normal, kita kembali lagi ke interaksi lebih awal, jadi bakal ada orang-orang lagi yang berinteraksi sama kita, jadi kita standar-standar itu bakal diperketat lagi. Nah, ini beberapa proyek yang ya banyak juga lokasi proyek yang masih di pelosok itu tidak terjangkau jaringan internet, itu yang dipermasalahkan. Terus yang ketiga, penambahan biaya ya karena untuk masker, untuk fasilitas kesehatan juga itu. Nah, terus terakhir ya mobilisasi personil. Jadi kita yang seharusnya kita tinggal ada urusan kita langsung ke PP pusat atau kita ke koordinasi ke pabrik-pabrik, sekarang susah gitu untuk keluar izin untuk ke sana. Nah, ini saya dapat dari kemarin dari Kementerian BUMN, bahwa BUMN harus gimana ya, harus nge-sharing buat teman-teman masyarakat, ke teman-teman yang di akademisi, bahwa kita sebagai influencer gimana cara untuk menciptakan skenario new normal. Jadi kita di awal kita posisi virus itu berada di mana-mana dan tanpa ada vaksin. Nah, kita berjalan dengan seenaknya, santai-santai aja. Nah, itu di wilayah Dirjen. Dan
pada saat juga nanti kita jangan sampai kita udah menemukan vaksin tapi kita masih enjoy aja, kita nggak bisa mengikuti mengikuti aturan-aturan baru gitu. Makanya masuk ke Don Kimen. Dan di sini ketika kita kita udah ada vaksin atau sebelum ada vaksin, itu tahapnya ke new normal. New normal ini di sini kita gimana caranya kita hidup di pandemik ini. Jadi kita tetap menjalankan aktivitas ekonomi di new normal dengan standar protokol. Dan selanjutnya ketika vaksin udah efektif, terus protokol udah sesuai, orang udah selesai, ya jadi kehidupan kita lebih panjang menurut BUMN kemarin. Nah ini untuk persiapkan untuk new normal. Ya paling cukup segitulah presentasi dari saya. Mohon maaf ada kekurangan ya. Terima kasih. Kembali ke ini ya, moderator. Ya, baik Kang, terima kasih kepada Kang Aditya Bangbang, lektor yang telah memberikan materinya. Diingatkan kembali bahwa sesi tanya jawab akan berada di akhir sesi. Maka itu bagi yang mempunyai pertanyaan boleh di chat di Google Chat, di Chat dengan format pertanyaan dan diajukan kepada siapa. Selanjutnya akan saya berikan kepada moderator, yaitu rekan saya, Dito, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk rekan saya. Selanjutnya kita mau memasuki ke materi yang kedua. Sebelumnya saya akan membacakan CV terlebih dahulu. Beliau adalah Muhammad Rizky. Beliau merupakan alumni sipil Polban Angkatan 2016. Pengalaman organisasi beliau yaitu member of HIMAS, Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil 2017. Dan beliau Kepala Departemen Ilprof Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Sipil Polban 2018. Prestasi beliau pernah ikut dalam tim PKM Karya Ilmiah Bidang Transportasi Polban 2017, dan beliau juga pernah menjadi tim inti KJI Jembatan Busur Polban ke Nasional 2018. Demikian CV dari pemateri yang kedua. Langsung saja untuk itu saya persilakan ke Kang Iki untuk memaparkan materinya. Silakan Kang. Cek. PPT saya kelihatan nggak? Dipresentasikan Kang di sebelah pojok kanan ada. Ya, sebentar. Lihat nggak PPT saya? Belum muncul Kang. Belum terlihat Kang. Belum muncul Kang. Oh, nggak bisa ya, ini saya udah klik nih, nggak bisa. Sudah. Bentar, saya login di satunya lagi aja ya.
Itu wait. Nah, terlihat nggak? Ada ya? Udah ada, Kang. Sudah ada, Kang. Ada. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Siang, Kang. Siang, Kang. Sebelumnya saya mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman semua, untuk Bapak Kajur dan Bapak Kaprod. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sharing sedikit mengenai dampak wabah COVID-19 terhadap dunia konstruksi di Indonesia. Oke, let me introduce myself. Nama saya Rizky. Saat ini saya bekerja di PT Takenaka Indonesia di Hyundai Motor Manufacturing Indonesia Project. Saya sebagai quantity surveyor selama di PT Takenaka Indonesia. Mungkin tidak akan banyak yang ingin saya sampaikan, langsung saja karena secara umum tadi sudah disampaikan oleh Kang BW yang mungkin penjelasannya sudah lebih jelas ya, sudah lengkap mengenai COVID-19. Yang pertama latar belakang. As we know the information that we got from internet and all of social media, COVID-19 itu nama yang diberikan oleh WHO atau World Health Organization sebagai penyakit yang disebabkan virus corona baru. COVID-19 adalah singkatan dari kata corona, virus, dan disease. Sedangkan angka 19 mewakili tahun saat penyakit itu ditemukan, yakni akhir 2019. Karena WHO menemukan COVID ini pada akhir Desember 2019. Maka diberi nama COVID-19. Baik, untuk kesempatan pada siang kali ini, saya akan memaparkan 5 poin yang cukup singkat. Saya tidak akan berdetail mengenai bahasan kali ini. Yang pertama, mengenai dampak COVID-19 terhadap dunia konstruksi di Indonesia seperti apa, kemudian mengapa dampak tersebut bisa terjadi. Yang ketiga, bagaimana sih kondisi di lapangan saat pandemi berlangsung dan cara pencegahannya agar wabah ini tidak menyebar luas di masyarakat. Dan terakhir, apa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir terjadinya COVID-19. Yang akan saya bahas pertama mengenai dampak. Di sini saya mempunyai 2 dampak, yang pertama dampak umum dan dampak khusus. As you can see and as we know bahwa dampak umum itu saya rasa di beberapa konstruksi mungkin stop melakukan pekerjaan. Jadi ketika pandemi ini berlangsung, mungkin ada beberapa proyek di luar sana yang stop melakukan pekerjaan konstruksi. Tuh. Sedangkan dampak khusus itu terjadi bagi proyek yang memang tetap melakukan pekerjaan konstruksi selama pandemi ini berlangsung. Di tempat saya bekerja, dampak khusus yang dialami oleh pekerjaan konstruksi di tempat saya di PT Takenaka Indonesia, di Hyundai ini, pertama mengenai produktivitas manpower, yang kedua schedule, dan yang ketiga material. Mengapa produktivitas manpower ini bisa berpengaruh, bisa berdampak khusus terhadap pekerjaan konstruksi? Karena ada pembatasan
pekerja. Ketika keadaan normal, saat sebelum terjadinya pandemi, pekerja di proyek Hyundai ini lumayan banyak. Bahkan bisa dikatakan banyak karena bisa mencapai ratusan. Namun setelah adanya pandemi ini, kemudian ada pembatasan pekerja dan tidak adanya pekerja yang boleh bisa bergabung lagi di Takenaka karena memang insekuritas dari perusahaan kami yang tidak menerima orang luar untuk bekerja di dalam. Kemudian untuk staf sendiri, pengaruhnya adalah kinerja. Kinerja bisa dikatakan saat sebelum pandemi berlangsung, itu bisa dikatakan sangat baik. Namun ketika pandemi ini berlangsung, itu kinerja agak sedikit menurun, tapi kualitas tetap bisa memberikan yang terbaik karena memang belum beradaptasi dengan keadaan pandemi ini gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, semua staf dan semua pekerja bisa beradaptasi. Kemudian kenapa produktivitas manpower ini bisa dikatakan berdampak khusus terhadap pekerjaan konstruksi? Karena adanya jam kerja yang berkurang. Pada saat keadaan normal, jam kerja di Takenaka itu hampir 24 jam. Bahkan dikatakan para pekerja bisa melakukan pekerjaan sampai lembur. Tetapi ketika adanya pandemi, pekerja tidak bisa melakukan lembur. Sehingga progres yang harusnya dicapai pada hari itu bisa menurun. Selanjutnya mengenai schedule. What's going on with schedule? Jelas sekali ketika pandemi ini berlangsung, schedule di proyek itu terhambat karena target-target yang sudah di plan, dibuat di perencanaan di awal proyek itu yang seharusnya target bulan Oktober kemungkinan akan mundur kepada bulan November dikarenakan schedule yang agak sedikit molor karena pandemi ini, sehingga menyebabkan produktivitas manpower menurun dan supplier material juga berpengaruh. Gitu. Kemudian untuk dari segi material sendiri, how about supplier? Jadi ketika keadaan normal, itu supplier-supplier yang dari luar daerah, khususnya di daerah Bekasi itu memberikan supplier material ke Takenaka dengan mudah. Namun ketika adanya pandemi ini agak sedikit ini ya bisa dikatakan sedikit terhambat karena adanya pemberlakuannya PSBB atau pembatasan berskala besar itu, sehingga supplier-supplier yang dari luar daerah itu tertahan oleh adanya PSBB di daerah masing-masing. Yang jadi pertanyaan besar adalah mengapa dampak tersebut bisa terjadi di dunia konstruksi. Maksud di sini adalah dampak yang tadi saya sebutkan mengenai produktivitas manpower, kemudian schedule dan material. Nah, yang mengapa dampak tersebut bisa terjadi karena pertama adalah insekuritas personal terhadap wabah virus yang semakin menyebar dengan cepat. Ketika PSBB diberlakukan di setiap daerah, sehingga banyak orang yang insecure untuk keluar rumah, untuk melakukan perjalanan dinas keluar daerah, sehingga banyak sekali supplier yang di luar daerah bukan tidak mau, tapi terhambat karena adanya pembatasan skala besar-besar ini. Yang kedua, supplier membatasi pengiriman barang ke luar daerah, seperti yang tadi saya jelaskan, dengan adanya pandemi, sehingga supplier material agak sedikit sedikit kurang normal gitu. Dan ruang kerja yang tidak terbatas, ruang kerja yang tidak bebas akibat physical distancing. Maksudnya gini, ketika keadaan normal sebelum adanya pandemi, para pekerja bisa bebas bekerja dengan leluasa tanpa adanya physical distancing atau social distancing. Namun ketika ada pandemi, ruang kerja mereka juga lumayan kurang bebas gitu. Selanjutnya, kondisi lapang. Bisa teman-teman lihat, as you can see to the slide,
ini saya cantumkan beberapa fakta di lapangan before dan after. Before sebelum ada pandemi dan after setelah adanya pandemi atau saat adanya pandemi ini. Jadi kebiasaan di perusahaan tempat saya bekerja ini setiap pagi kita selalu melakukan TAISO atau senam pagi dan TBM atau toolbox meeting. Dan kemudian dilanjut dengan speak pagi. Nah, untuk keadaan sebelum pandemi ini bisa teman-teman lihat di slide bahwa ketika toolbox meeting pagi ini tidak terjadi social distancing. Jaraknya itu sangat rapat gitu. Tapi ketika ada yang pandemi, TAISO dan TBM lumayan agak renggang karena kita mengutamakan physical distancing dan social distancing ini diterapkan di Takenaka. Seperti itu. Nah, selanjutnya Takenaka sangat mementingkan tentang safety. Maka dari itu kita selalu berusaha untuk mencegah agar corona ini tidak menyebar, terutama kepada para pekerja dan staf yang ada di Takenaka. Nah, kami melakukan beberapa pencegahan. Yang pertama itu selalu pengecekan suhu tubuh 4 kali dalam 1 hari. Yang pertama biasanya ada Satgas COVID yang memang melakukan pengecekan suhu di mes atau kontrakan para pekerja dan staf, kemudian pengecekan suhu di lokasi proyek. Bisa teman-teman lihat contoh realnya seperti ini. Kemudian pengecekan suhu dilakukan saat safety patrol pada pukul 10 pagi dan pada pukul 2 sore. Selain pengecekan suhu dalam mencegah COVID agar tidak menyebar luas di proyek terutama, kami dari Takenaka membagikan masker kepada semua pekerja dan staf. Tujuannya agar ketika bekerja kita bisa tetap safety, gitu. Dan pembagian masker ini dibagikan secara rutin dan masker ini dibagikan 1 orang itu 3 masker karena ketika keadaan mulai panas pada siang hari saat bekerja itu kan pasti mudah berkeringat, dan ketika masker itu basah kan jadi tidak sehat, tidak safety lagi untuk kita. Maka dari itu ada pengganti untuk agar tetap safety, seperti itu. Pencegahan selanjutnya di keadaan proyek sendiri itu kita adanya pengadaan tempat cuci tangan dan hand sanitizer. Untuk yang hand sanitizer mungkin lebih banyak di area set office, sedangkan pengadaan tempat cuci tangan itu lebih banyak di sub area, di area building, di setiap building yang ada di proyek Hyundai ini, seperti itu. Dan ini dikhususkan untuk para pekerja, sedangkan untuk staff itu dibedakan sendiri. Dan yang saya contohkan di sini adalah contoh untuk para pekerja. Mengapa demikian? Karena kita meminimalisir adanya stop kontak antara staff dengan para pekerja agar tetap safety dan tidak insecure. Kemudian pencegahan selanjutnya kita melakukan physical distancing, adanya pembatasan jarak. Yang pertama contohnya di kantin, di set office, bisa teman-teman sendiri, yang satu meja biasanya diduduki oleh 6 sampai 7 orang, tapi ketika ada pandemi ini hanya boleh untuk maksimal 3 orang. Selanjutnya pembatasan di musola. Jadi kita selama pandemi ini sholat ya difasilitasi sejadah, dan untuk jaraknya sendiri itu zigzag. Dan ini keadaan set office kami pada saat keadaan normal sebelum ada pandemi itu, meja tidak ada sekat, tapi setelah adanya pandemi mulai meja itu di-sekat-sekat agar tidak terjadinya kontak fisik dengan staf yang lainnya. Selanjutnya, nah ini ada penyemprotan disinfektan. Kami di Takenaka Indonesia ini selalu rutin melakukan penyemprotan disinfektan selama 1 minggu sekali di set office Takenaka, set facility, dan semua fasilitas yang ada di Takenaka termasuk mes, staf, pekerja, dan dan staf. Seperti itu. Tujuannya agar tidak adanya bakteri sih, dan tidak
virus itu tidak menyebar secara cepat. Dan selanjutnya untuk mencegah COVID-19 ini supaya tidak menyebar secara luas, setiap pagi saat safety talk dan Taiso, itu kami selalu membacakan 10 program pencegahan COVID-19. Tujuannya apa? Sebagai reminder kepada staf dan pekerja bahwa COVID-19 ini bukanlah penyakit yang sepele, bukanlah penyakit yang memang bisa diabaikan, tapi benar-benar penyakit yang serius yang bisa berdampak sangat besar bagi kesehatan. Makanya kami selalu membacakan 10 program COVID untuk reminder. Dan pencegahan yang terakhir, kami selalu melakukan rapid test yang difasilitasi oleh perusahaan untuk semua staf. Tujuannya agar kami bisa mengontrol bahwa ada atau tidakkah staf yang reaktif terhadap virus COVID-19. Ini contoh dari rapid test yang diadakan oleh Pak Kenaka di site office di proyek Hyundai ini. Bahasan yang terakhir, mungkin kita berbicara mengenai apa sih tindakan pemerintah untuk meminimalisir terjadinya COVID-19. Seperti yang teman-teman ketahui sendiri bahwa mungkin teman-teman sudah banyak melihat di berita, di sosial media, bahwa adanya peraturan pemerintah RI nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar. Hal ini tujuannya agar tidak adanya orang baru yang masuk ke daerah-daerah yang ada di sekitar kita. Kemudian akibat dari adanya PSBB ini menyebabkan ada pembatasan jumlah orang dalam satu kendaraan. Itu bisa dilihat, contoh ini adalah pembatasan untuk mobil pick up, minibus, kendaraan bermotor, dan lainnya. Dan ini sebagai sampel di perusahaan kami, contoh kendaraan yang digunakan untuk antar jemput staff, itu kami di dalam mobil tersebut diberi pembatas menggunakan plastik. Tujuannya agar tidak terjadi kontak fisik antara orang satu dengan orang lainnya. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya yang terakhir itu pemerintah mewajibkan penggunaan masker. Pada awalnya saat masyarakat yang sedang beradaptasi dengan COVID, itu pemerintah belum mewajibkan penggunaan masker, namun sekarang sudah mewajibkan karena memang virus corona ini akan mudah tersebar ketika kita berkontak fisik dan cairan yang ada pada tubuh kita itu mengenai orang lain itu akan mudah terkena gitu, akan mudah menyerang. Maka itu tetap safety menggunakan masker. Terima kasih, tidak banyak yang ingin saya sampaikan, hanya poin-poin inti yang terjadi di Takenaka seperti itu. Mungkin lebih jelasnya teman-teman bisa nanti sharing di belakang ataupun di sesi tanya jawab supaya lebih leluasa juga. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada panitia. Terima kasih kepada Kang Iki yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, dipersilakan kepada pembicara untuk menjawab pertanyaan yang sudah tertera di chat Google Meet. Dan waktunya 20 menit dari sekarang. Dan jika ada yang belum terjawab, nanti akan tetap dijawab setelah kegiatan selesai melalui Sri.do. Untuk silakan kepada pembicara. Bisa. Baik, saya akan Kang. Baik, saya akan bacakan pertanyaan dari Dito Adam Airlangga. Beliau bertanya, tadi kan Kang BW kalau nggak salah kayak ada dampak positif ya, kayak mempersingkat waktu rapat, biaya transportasi jadi nggak ada, dan lain-lain. Apakah ada kemungkinan kalau misalnya COVID-19 sudah tidak ada, apakah hal itu akan tetap diterapkan dalam seperti itu, Kang? Oh,
Ya kalau ya menurut saya ya untuk kayak fasilitas-fasilitas yang sudah digunakan ya kayak dashboard KHSE, terus inspection mobile, terus kayak inspeksi online itu tetap ya dari pihak perusahaan itu tetap konsisten bahwa kedepannya pun kita bakal menggunakan ini karena ini suatu temuan yang benar-benar bisa mengefisienkan dan efektifkan dari biaya dan waktu proyek gitu. Jadi dari hasil inspeksi online ini kita bisa dapat secara real time masalah-masalah yang di proyek, terus kita bisa nggak perlu waktu yang lama dan operasional yang banyak juga. Tapi di sini kita perlu dukungan juga dari pihak luar. Jadi ada beberapa yang seperti owner konsultan, padahal ada beberapa yang kayak presentasi dari vendor itu cukup dilakukan secara telekonferensi, tapi pengennya mereka hadir di ruang rapat gitu. Jadi kalau misalnya dari owner sama konsultan itu mau untuk melakukan telekonferensi ya itu bisa kedepannya ya bisa lebih efektif lagi lah. Kita nggak harus mengeluarkan ya kalau kita jalan-jalan ke satu workshop itu kan harus udah biaya perjalanan, terus nanti di sana makannya gimana ya, terus belum penginapannya juga kalau yang jauh-jauh. Nah itu sih. Jadi kayak kemarin saya punya ide namanya Equal itu yang sekarang jadinya KHSE Inspection Mobile. Dan itu sekarang digunakan juga di proyek-proyek sama kayak pelatihan SIPP yang saya buat, ide-ide yang saya ajukan ya sekarang lagi dikembangkan juga di PP, itu bakal digunain karena pelatihan jarak jauh itu bisa memperkecil biaya dan sifatnya menyeluruh juga. Itu sih cukup. Ya. Baik, terima kasih kepada Kang BW. Untuk yang bersangkutan, apakah ada tanggapan? Silakan untuk dinyalakan mikrofonnya dan memberikan tanggapannya. Tidak ada tanggapan? Mungkin sekian dari pertanyaan. Cukup? Dari Saudari pertanyaan Dino? saya sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Lutfi Kemal kepada Kang BW. Assalamualaikum, perkenalkan saya Lutfi Kemal. Pertanyaannya, faktor utama dari dampak COVID-19 itu dari segi ekonomi, SDM, schedule, atau kebutuhan bahan material? Maksudnya faktor utama apa ya? Faktor utama. Bagi saudara yang bersangkutan, boleh dijelaskan lebih jelas? Kepada Kang Lutfi Kemal, dipersilahkan. Untuk faktor utama ke dunia konstruksi gitu. Dampaknya ya? Iya, yang faktor utamanya. Oh, faktor utama. Ya mungkin masalah utama dari akibat dampak COVID ini yang pertama dari segi ekonomi ya investor-investor ya dari nilai saham itu turun. Jadi investor-investor itu karena proyek semakin slow down, ada pembatasan, ada beberapa proyek, ya kita ada 180 proyek, ada beberapa 30 proyek itu dihentikan sementara. Jadi pendapatan kita menurun, jadi orang-orang investor-investor yang menginvest di saham itu pada lari juga, terus kita karena pemasukan kita berkurang, jadi kayak di proyek saya ini pembayaran untuk pekerjaan, saya sudah melakukan pekerjaan itu di progres 60%, sedangkan kita yang baru dibayar 20%, jadi kita harus mengutang dan ketika kapasitas kita dari biaya savingnya kita habis, kayak mungkin 2 bulan ini kita memprediksi bakal habis. Nah di situ faktor utamanya bahwa ya kita kena bakal ada pengurangan anggota, jadi sebelum Lebaran kemarin 50% anggota dari kita dipulangkan, dirumahkan. Itu yang pertama dari ekonomi. Dari SDM ya tadi yang sebenarnya ada, kalau dari SDM ini ada kelebihan ada kekurangan juga. Ketika saya gitu, mempunyai
5 anggota untuk melakukan inspeksi atau melakukan pengecekan, pengetesan, tapi dikurangin, jadi saya di lapangan cuma ada 2 orang. Nah, dari beberapa tempat kita melakukan tes senkon, tes TBR lapangan, itu memerlukan orang kan, jadi karena orangnya sedikit, waktu produktivitas pun jadi berkurang. Nah, di situ jadi lahan-lahan yang bisa karena mereka menunggu hasil tes, akhirnya lahan-lahan itu nggak bisa dilanjutin untuk pekerjaan berikutnya. Jadi harus menunggu dari tim quality untuk mengetes itu. Nah, itu yang saya rasa ya. Terus dari schedule, ada beberapa yang karena material, utamanya dari material. Karena material-material di sini kebanyakan bukan nggak ada, tapi mereka pabrik-pabrik itu stop produksi dan pembatasan, kadang mereka pembatasan pengiriman. Jadi kita kayak kemarin di beton ya, material ready mix beton itu karena karyawannya dipulangkan beberapa, jadi produksi dari batching plant itu hanya 1.000 kubik per hari, sedangkan kita kebutuhan bisa 2.000 kubik per hari. Nah, di situ jadi ada efeknya ke waktunya, terus ke biayanya. Semakin lama kita ngerjain, sebenarnya semakin banyak juga kita pengambilan uang yang saving dari kita gitu. Ya itu sih mungkin cukup. Oke, Baik, cukup. Terima kasih kepada Kang BW. Terima kasih kepada peserta yang bersangkutan, ada tanggapan? Jadi untuk faktor utamanya dari segi ekonomi ya, jadi berdampak ke entah itu lahan, material, entah itu SDM dan lain sebagainya. Jadi faktor utamanya ekonomi. Iya, faktor utama dari segi ekonomi itu yang utama ya. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kepada Kang Lutfi Kemal. Pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh moderator Dito. Silakan moderator Dito. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Legi, untuk Kang Iki, pertanyaannya itu untuk yang physical distancing, mau tanya bagaimana jika ada suatu pekerjaan yang memang harus benar-benar dikerjakan secara bersama, kira-kira bagaimana? Apakah mesti physical distancing juga atau tidak dikerjakan atau tetap dikerjakan bersama? Silakan untuk Kang Iski. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya dari saudara Legi ya. Selama pandemi berlangsung, kita tetap melakukan physical distancing dan tidak adanya bisa dibilang pekerjaan tetap berjalan sesuai keadaan semula, tapi kita menggunakan media. Contoh pada pekerjaan pembesian misalkan, itu kan yang namanya pekerjaan pembesian itu tidak mungkin 1 orang 2 orang, tapi beberapa orang, gitu kan, untuk merangkai bargaining schedule tersebut. Nah, ketika mereka melakukan pekerjaan, itu mereka menggunakan media sarung tangan. Jadi jadi selama bekerja mereka menggunakan sarung tangan agar tetap safety gitu, tetap safe bahwa mereka tidak ada kontak fisik secara langsung gitu. Ketika pekerjaan selesai, ya mereka langsung cuci tangan dan lepas sarung tangan seperti itu. Karena kalau misalkan sampai ada istilah tidak dikerjakan, ya kita juga tetap di-push untuk mengejar progres seperti itu sih. Cukup dari saya. Terima kasih kepada Kang Iki. Silahkan penanya, barangkali ada tanggapan. Silahkan untuk penanya, barangkali ada tanggapan atau cukup.
Baik, pertanyaan selanjutnya dari Iqbal Ramadan untuk Kang Iki. Pertanyaannya, sejauh ini di PT Takenaka, apakah pekerjanya ada yang ditanyakan positif? Jika ada, bagaimana penanganannya dari PT Takenaka sendiri? Apakah diberi tunjangan atau tidak? Dan juga, apakah dengan keadaan saat ini di PT Takenaka tidak ada PHK? Baik, silakan Kang Iki. Oke, terima kasih untuk Saudara Iqbal ya, pertanyaannya sangat bagus. Jadi gini Iqbal, sejauh ini alhamdulillah di Takenaka walaupun ada pandemi tidak ada pekerja yang positif akibat COVID, dan kalau misalkan ada, itu Takenaka langsung cepat ambil tindakan gitu dengan cara memfasilitasi orang yang memang reaktif terhadap COVID itu untuk menjadi isolasi dan ditangani oleh tim medis. Beberapa bulan lalu, sekitar 2 bulan kayaknya ya, sekitar 2 bulan lalu pernah ada pekerja yang meninggal. Nah, setelah itu, setelah kami dapat kabar bahwa ada pekerja yang meninggal, itu tim Satgas COVID dari Takenaka langsung ambil tindakan untuk menghubungi pihak kepolisian dan pihak rumah sakit daerah tempat untuk mengecek apakah pekerja yang meninggal ini tuh diakibatkan oleh COVID atau tidak. Dan setelah ditelusuri dan dicek, ternyata meninggal bukan karena COVID, tapi meninggal karena memang sudah waktunya meninggal, kayak sudah takdir gitu. Dan sejauh ini alhamdulillah nggak ada yang positif. Dan apakah selama pandemi ini adanya PHK di kami? Alhamdulillah juga tidak ada PHK. Sejauh ini staf ya tetap utuh dan tidak adanya PHK, dan khusus ya di proyek ini tuh nggak ada gitu. Dan untuk isu di proyek lain pun di Takenaka yang proyek lain itu sama, tidak ada juga PHK karena kita tetap di-push untuk mengejar progres. Jadi kayak COVID ini tuh tidak berpengaruh sama sekali gitu buat Takenaka gitu. Karena kita tetap mengutamakan safety gitu. Jadi bekerja berlangsung tetap dan safety juga kita laksanakan. Terima kasih. Terima kasih untuk Kang Ki. Silakan untuk penanya, ada tanggapan? Cukup Kak, terima kasih. Cukup Kak, terima kasih. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya untuk Kang Rizky dari Aldo, pertanyaannya, untuk daerah yang akan melaksanakan sistem new normal, apakah tetap dilakukan pengurangan jumlah pekerja yang berada di site, atau akan dikembalikan seperti masa normal seperti tanpa COVID-19? Silakan Kang. Oke, terima kasih untuk Aldo. Pertanyaannya, daerah yang akan melaksanakan sistem new normal, apakah tetap dilakukan pengurangan jumlah pekerja yang berada di site? Oke, sejauh ini tidak ada pengurangan jumlah pekerja lagi karena progres yang ditargetkan oleh owner itu sudah membaik dan tercapai sesuai dengan schedule, sehingga tidak ada pengurangan dan kemungkinan akan normal seperti semula. Maksudnya normal seperti semula adalah dari segi jam kerja, kemudian waktu piket, karena di Takenaka itu ada sistem piket 2 minggu sekali. Jadi setiap hari Minggu ada yang memang kebagian jadwal untuk libur. Tapi setelah adanya COVID ini, hari Minggu memang diwajibkan libur, tapi barusan ada info dari pimpinan bahwa Takenaka akan kembali normal seperti semula. Jadi adanya pekerjaan di hari Minggu gitu untuk di project Hyundai sendiri seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Kang Ki. Untuk penanya, ada tanggapan? Insya Allah cukup. Terima kasih Kang. Baik, terima kasih. Dan saya kembalikan lagi kepada rekan saya, Cynthia Aulia. Baik, terima kasih.
Bagaimana peserta ruang diskusi kali ini, ada yang ingin ditanyakan kembali? Oh, dari Kang Khairul, izin bertanya. Kang, di perusahaan tempat Akang bekerja selama wabah COVID ini, apakah bisa menerima orang dari luar? Bagaimana kalau ada yang PKL, apakah bisa diterima? Silakan kepada Kang BW untuk menjawab pertanyaannya. Waduh, ya, kemarin banyak yang nanya juga. Untuk di project ini, yang saya dikasih tanggung jawab buat koordinator, buat orang-orang magang ya. Tapi karena kondisinya saya belum ada peraturan baru. Kalau udah new normal, kita bisa menerima. Cuman untuk saya menunggu peraturan yang baru. Kemarin ada dari Universitas BINUS, itu saya pulangkan dulu, saya suruh di rumah. Jadi biasanya ke project saya suruh rumahkan dulu. Terus kalau asistensi, terus menanya tentang hal-hal yang dibuat laporan itu via telekonferensi. Jadi untuk selama ini di proyek saya belum, ya mungkin proyek yang lain juga masih menunggu keputusan. Jadi masih bisa. Kemarin juga saya menawarkan ke adik-adik ya yang mau magang gitu. Kan rencananya di sini di PP ini biasanya dijadikan acuan. Jadi gimana ya, track recordnya lah. Jadi kalau kalian magangnya bagus, kalian bisa dipekerjakan juga di PP lagi gitu. Nah, tapi karena konsep ya ada pandemik, jadi program kerja yang bakal dilakuin ya di stop dulu lah sementara. Nanti mungkin ada info saya share lagi. Paling gitu sih. Ya, baik, terima kasih Kang BW. Bagaimana kalau menurut Kang Rizky? Dipersilakan. Oke, terima kasih untuk Ate untuk pertanyaannya. Sejauh ini itu Takenaka pun sama seperti di pertanyaan Kang BW itu belum bisa menerima orang luar, apalagi yang PKL. Tapi untuk teman-teman yang memang berminat, apalagi untuk yang teman-teman di fokusnya di gedung, itu masih bisa mengajukan untuk permohonan KP. Saya sudah sempat konfirmasi kepada leader saya perihal ini dan beliau menjawab masih untuk pengajuan masih bisa dilaksanakan, tapi untuk waktu dekat ini belum bisa karena pimpinan masih perlu diskusi dengan pimpinan lainnya perihal penerimaan mahasiswa magang ini. Dan ya mungkin sama seperti Kang BW kali ya, maksudnya di Takenaka tuh kalau misalnya teman-teman yang memang terutama fokusnya di gedung masuk ke Takenaka, PKL di Takenaka itu bisa dengan mudah sih masuk Takenaka, kayak bisa dibilang well card-nya gitu loh. Itu sih sejauh ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Iki. Bagaimana kepada Saudari Ate, ada yang ingin ditanggapi? Baik, terima kasih. Ada yang bagi para peserta ruang diskusi, ada yang ingin ditanyakan kembali? Cukup? Kalau begitu, saya boleh nanya nggak, Kang? Boleh. Oh ya, kalau misalnya nih ya, Kang, pandemi ini itu ada sampai 1 tahun atau misalnya tahun-tahun ke depannya nih, tapi amit-amit ya, itu tuh dampak yang paling terbesar itu apa gitu, Kang? Jadi maksudnya kayak penurunan si persentase dari normal ke pas pandemi itu berapa kira-kira, entah dari konstruksinya atau misalnya ada kebijakan misalnya dari pemerintah untuk tidak membangun apa-apa dulu, seperti itu, Kang. Oh ya, dari saya, terima kasih pertanyaannya. Oh iya. Kalau dari PTPP ya mungkin dari proyek-proyek karena saya proyek pemerintah juga, itu nggak ada pemberhentian lah. Jadi intinya karena aturan PSBB itu dibuka, tetap dunia produksi dijalankan lagi. Terus dari Kementerian BUMN juga
dari Pak Thohir juga mengingatkan untuk kembali lagi untuk beraktivitas. Jadi kita semua tetap berlanjut mau keadaan apapun, cuman ya diperketat lagi masalah kesehatan. Paling resiko terbesar, dampak buruk terbesar itu kesehatan kita. Jadi kalau kita tidak bisa menjaga kesehatan, tidak menjaga protokol, terus kita nggak terbiasa sama protokol itu, ya kita bisa terdampak, bahkan ya misalnya kehilangan pekerjaan, terus dari efeknya wabahnya menular ke satu proyek, ke karyawan lain, akhirnya ada reshuffle orang-orang yang harus digantikan gitu. Jadi harus mulai dari nol lagi. Ya mungkin itu dampaknya, tapi secara yang kita dapatkan dari arahan Pak Menteri itu, bahwa kita tetap melakukan kegiatan secara normal dan kita harus bisa gimana caranya kita hidup bareng sama COVID-19 gitu. Karena selama ini ya kita prediksi nggak ada berakhirnya, jadi ekonomi tetap harus berjalan, itu sih cukup. Baik Kang, kalau menurut Kang Iki bagaimana? Oke, kalau misalkan menurut pendapat saya yang sangat berpengaruh dampak dari COVID ini itu adalah schedule dan budget. Tuh. Tapi mungkin yang saya rasakan ya, dampak budget sama schedule molor ini itu di awal sih, di awal ketika pandemi ini mulai masuk ke Indonesia dan korban berjatuhan di mana-mana. Itu saat awal, karena mungkin kita belum bisa beradaptasi gitu. Adanya rasa insecure untuk bekerja di lapang gitu. Tetapi lambat laun seiring berjalannya waktu, pandemi ini sudah mulai mungkin bisa dikatakan mulai beradaptasi dengan perusahaan. Jadi kita ya bisa kerja normal semula gitu, karena ya itu tadi, ketika kita tetap safety dengan mengikuti protokol-protokol yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, ya kita akan tetap safety juga gitu walaupun bekerja. Apalagi sekarang kan rencananya tanggal 1 pemerintah akan memberlakukan new normal. Itu kan lebih ke seleksi alam ya, ketika kita taat sama aturan, ya kita akan stay tetap sehat gitu. Tapi ketika orang atau masyarakat di luar sana bandel yang tidak mau ikut aturan pemerintah, ya udah mau nggak mau seleksi alam gitu. Mungkin akan terkena wabah gitu. Selanjutnya, jadi sejauh ini sih Takenaka nggak berpengaruh ya, maksudnya mungkin karena di awal saja sedang beradaptasi, jadi ya schedule sama budget berpengaruh. Tapi sejauh ini Takenaka sudah kembali normal dan ya progres juga semakin berjalan, semakin membaik seperti itu sih. Cukup. Oke, terima kasih. Jadi mungkin bisa ditarik kesimpulan kalau misalnya wabah COVID-19 ini tidak terlalu berpengaruh dalam dunia konstruksi. Bagaimanapun juga dunia konstruksi harus tetap jalan karena kita kan mengejar target ya Kang ya. Jadi mungkin nanti bisa disesuaikan dengan ada regulasi baru dan misalnya tata cara dalam berkonstruksi nantinya itu dari hal-hal yang baru gitu agar bisa menyesuaikan dan berdampingan dengan wabah COVID-19 seperti itu Kang. Oh ya, ada tambahan sedikit dari saya. Silakan, Kang. Ketika COVID ini masuk ke Indonesia kan pemerintah mulai adanya ini pemberlakuan WFH atau work from home. Nah, untuk WFH sendiri ini ada pengecualian. Setelah saya baca ya dari peraturan Pemprov Jabar sama yang di nasional juga, itu ada pengecualian untuk pekerjaan konstruksi. Jadi pekerjaan konstruksi itu diperbolehkan untuk tetap berjalan selama wabah ini berlangsung gitu. Tapi selebihnya untuk yang pekerjaan-pekerjaan lain yang memang bisa WFH ya WFH gitu sih. Cukup. Baik, terima kasih. Tiba-tiba ada yang ingin ditambahkan lagi? Oh, cukup palingnya. Cukup. Baik, terima kasih Kang. Silakan kepada moderator Dito. Terima kasih kepada Cynthia Aulia. Untuk pertanyaan terakhir dari Kang Fahmi, dengan adanya pandemi ini, otomatis waktu pelaksanaan membengkak dan biaya pun pasti membengkak. Bagaimana solusi dari proyek Kang BW dan Kang Rizky dalam menangani pembekalan biaya tersebut? Apa mengambil dana dari keuntungan kontraktor itu sendiri atau menekan dari aspek yang lain? Silakan untuk Kang BW di jawab. Oh iya.
Kalau dari proyek saya itu pertama melakukan efisiensi di segala hal ya, mulai dari biaya operasional, terus dari sumber daya juga. Jadi makanya kita ditingkatkan kompetisi kita. Jadi ya beruntunglah saya berkuliah di Polban. Saya nggak hanya bisa teori, tapi saya bisa prakteknya juga. Jadi ketika ada beberapa, kan di sini saya terdampak ini lab independen itu tutup tuh. Lab independen tutup, terus tempat ya karyawan saya, anggota saya dikurangin. Nah, di sana ya saya mau nggak mau saya harus turun, saya harus bisa mengawal gimana pengetesan material gitu. Nah, di situ ya diuji juga. Jadi di sini yang dipilih yang bisa berkompeten lebih gitu. Jadi yang itu cuma satu bidang ya kemungkinan persaingannya lebih ketat gitu. Ini ada terus buat biaya proyek lain itu efisiensinya mungkin kalau secara harga material tetap, kondisinya tetap. Nah, lebih ke waktu lembur. Nah, waktu lembur itu dipersingkat, tapi gimana caranya kita bisa mengerjakan di crashing gitu. Jadi kita bisa mempercepat pekerjaan A, tapi tidak membuat keterlambatan dan pembekalan biaya. Jadi kita bikin metode-metode crashing dari manajemen proyek. Jadi kita dipilah-pilah lagi, kita di reschedule ulang hal-hal apa aja yang bisa diefektifkan. Terus kemarin untungnya material kayak yang lebih dominan karena saya mengerjakan flyover itu material girder sama material baja tulangan ya yang paling mahal. Nah, beruntung kemarin kita beli pada sebelum masa pandemi. Jadi kita udah standby masa pandemi, jadi tidak ada pengaruh besar lah untuk biaya material. Itu sih cukup. Baik Kang, terima kasih. Bagaimana untuk Kang Rizky? Oke, terima kasih untuk waktunya. Kalau misalkan ditanya mengenai dana membengkak, itu pasti membengkak. Tapi sejauh ini, karena sebagai informasi bahwa ini tuh proyek di Hyundai ini tuh pertama kalinya Takenaka posisi sebagai subcon, bukan maincon. Jadi kita itu berada di bawah HAIN atau kontraktor Korea gitu. Jadi untuk pekerjaan di lapangan itu Takenaka yang mengerjakan, tapi controllingnya orang-orang HAIN gitu. Nah, saya sebagai quantity surveyor itu kan sudah kita mempelajari mengenai kontrak dan cara menghitung produktivitas di lapangan gitu. Nah, mengenai kontrak sendiri selama pandemi ini ya kita sebagai orang-orang QS ya harus pintar untuk mengefisiensikan dan meningkatkan sumber daya manusia yang ada di lapangan gitu. Dan sejauh ini selama pandemi berlangsung mungkin dari pembatasan jumlah tenaga kerja memang dilakukan, tapi untuk dari segi produktivitas dan peningkatan kualitas kita tetap berjalan dengan semestinya gitu. Dan tagihan ke owner pun yang sudah kita hitung ya memang tidak terlalu berpengaruh lah, maksudnya kayak mau pandemi atau tidak tetap tagihan ke owner itu memang dengan biaya yang besar gitu, yang sesuai dengan semestinya gitu, karena kita melihat progres di lapangan sejauh mana untuk melakukan tagihan kepada owner, seperti itu sih. Cukup. Terima kasih kepada Kang Rizky, dan mungkin sekian dari sesi tanya jawab. Dan para peserta yang belum bertanya atau belum sempat bertanya, silakan bisa bertanya di link sli.do yang akan disebar melalui WhatsApp group. Dan untuk kesimpulan ruang diskusi hari ini, dari dampak COVID-19 terhadap dunia konstruksi di Indonesia, yang pertama, ada konstruksi yang tetap melakukan pekerjaan konstruksi, menerapkan program pencegahan COVID-19, dan physical distancing tetap dilakukan di setiap pekerjaannya, dan tetap meningkatkan safety. Nggak ada yang positif, nggak ada PKK.
jam kerja normal seperti biasa sebelum COVID. Dan di konstruksi juga adanya penurunan saham dan adanya keterlambatan dalam pengerjaan bangunan. Dan mungkin sekian dari kesimpulan pada ruang diskusi kali ini. Dan terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti ruang diskusi di hari ini. Dan semoga ilmu yang telah diberikan oleh pembicara dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan lagi kepada rekan saya, Cynthia Aulia. Oh iya, sebelum penutupan, adakah pesan yang akan diberikan dari Kang BW ataupun Kang Iki buat kami para peserta agar tetap semangat menjalani hidup dalam wabah COVID-19 dan tetap semangat kuliah online-nya karena minggu depan kita udah mulai masuk kuliah lagi. Sebelum penutupan silakan Kang BW dipersilakan. Oh iya, terima kasih. Yang pertama saya ngucapin buat rekan-rekan Hima sama mungkin dari ada Kajur, terus dari Bapak Ibu dosen lah. Saya mengucapkan terima kasih bisa diundang di forum ini. Mungkin pesan saya ya buat teman-teman ya, ini bisa jadiin trial lah buat ke depan. Respon-respon dari alumni itu bagus. Nah, kebanyakan juga mereka lebih hebat-hebat daripada saya. Saya di dunia konstruksi itu kebanyakan ketemunya anak polban lagi, ada yang ahli tracing, ada yang ahli geoteknik juga. Ya itu bisa dimanfaatkan. Nah, jadi jangan sampai gimana ya, kalian hanya bisa nurut karena perintah untuk kaderisasi atau apapun, tapi coba lakuin, manfaatkan alumni itu untuk ya ini sharing-sharing ilmu di pekerjaannya. Terus yang kedua ya, di dunia kerja yang saya rasain, karena saya tuh ya kalian harus lebih aktif lagi di himpunan, karena yang saya rasain, saya 6 bulan jadi staff, masuk ke kontraktor, dan saya dikasih kepercayaan lebih untuk memimpin jadi quality manager di project. Nah itu suatu tantangan, gimana caranya kita memimpin di usia muda, tapi ya awal susah, cuman karena kita punya basic, kita sering sosial ke teman-teman pas di kampus, terus etika kita juga lebih baik. Nah itu yang diutamain. Kenapa saya percaya bisa memimpin, karena dari pusat, dari project manager itu dilihat bukan hanya kemampuan tapi etika juga. Gimana caranya kita bisa lebih jujur, karena saya jujur ya, kalau di kontraktor ini banyak permainan, apalagi di proyek-proyek Pemprov. Nah, saya pernah ya mereject 10 dump truck timbunan tanah, saya pernah menstop batching plan, tidak produksi, karena ya mungkin itu yang diinginkan, idealisme orang-orang muda gitu. Tapi saya jujur mau dibayar mau enggak ya nolak kalau misalnya itu hal yang keburukan, ya itu yang dilihat dari atasan saya. Jadi yang pertama, yang beruntung kalian kuliah di Polban, apalagi di teknik sipil Polban, dosen-dosen mengajarkan etika, terus kerjasama, terus ya kompetisinya dari hard skill, soft skillnya juga, ya itu sih cukup dari saya. Baik, terima kasih. Kalau menurut Kang Iki, pesannya boleh dipersilahkan. Oke, terima kasih. Kalau dari saya sendiri, pesannya adalah buat teman-teman semua, pokoknya jangan pernah menyerah dengan keadaan. Ketika teman-teman memiliki sebuah tantangan atau suatu masalah, itu tolong dihadapi, karena saya percaya bahwa semakin kita banyak masalah, semakin kita banyak belajar untuk mendewasakan diri gitu. Karena ya itu ya maksudnya kayak saya percaya gitu bahwa masalah itu merupakan proses pendewasaan dari seseorang gitu. Karena orang yang cuma cari aman aja tuh ya orang yang mungkin bisa dibilang susah untuk berpikir secara kritis gitu. Terus saya mau mengucapkan terima kasih banyak nih buat teman-teman semua yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sharing and caring tentang dampak COVID ini di
dunia konstruksi. Kemudian selanjutnya untuk teman-teman semua tetap semangat dalam perkuliahan walaupun selama pandemi ini, jangan pernah putus asa, dan apa ya, jangan cuman bisa kuliah pulang, tapi harus bisa aktif di organisasi, salah satunya himpunan. Berikan karya terbaik teman-teman untuk membuat teman-teman ya belajar banyak hal. Karena gini teman-teman, dulu mungkin Kang BW ya yang dulu sering memarahi saya, zaman-zaman saya di himpunan kayak nge-push gitu, kayak ayo himpunan tuh gerak dan gerak. Mungkin pada awalnya saya ngerasa itu bentuk senioritas, tapi setelah saya mengalami PKL dan lain sebagainya, saya merasakan bahwa ilmu himpunan itu sangat bermanfaat, apalagi untuk teman-teman yang ingin bekerja di dunia kontraktor gitu. Saya sebelum wisuda sempat bekerja di konsultan geoteknik selama 3 bulan, dan banyak sekali perbedaan antara bekerja di konsultan dan di kontraktor. Dari segi pressing atau under pressure itu memang banyak sekali di kontraktor, karena kita harus bisa berhubungan langsung dengan para pekerja yang notabene-nya bukan lulusan-lulusan universitas atau tidak menginjak bangku sekolah gitu. Gimana caranya kita harus bersikap yang baik kepada para pekerja dengan memberikan contoh yang baik juga kepada para pekerja, seperti itu sih. Dan mungkin sama yang disampaikan oleh Kang BW juga kan, memang dosen Paban juga sudah memberikan attitude yang baik untuk kita sebagai mahasiswa, dan kita ya harus bisa mengaplikasikan attitude tersebut di kehidupan sehari-hari gitu, karena sangat berguna sekali untuk apalagi kedepannya untuk kerja gitu sih. Dan ya tetap semangat lah pokoknya, walaupun pandemi jangan pernah menyerah, jangan pernah menyadari dengan keadaan, nikmati, syukuri, ya nikmati prosesnya lah. Kuliah tuh belum seberapa gitu, masih banyak masalah-masalah yang akan teman-teman hadapi di dunia kerja nanti. Tetap semangat pokoknya, give your best lah pokoknya. Ya baik, terima kasih kepada Kang Iki dan Kang BW. Pokoknya intinya kita harus tetap semangat, hadapi tantangan di depan, jangan cepat menyerah, harus mau belajar. Ya Kang ya, betul? Ya, sama berinovasi juga jangan lupa. Nah, iya, berinovasi. Jangan pantang menyerah, intinya nggak boleh malu. Iya. Iya, sebelum penutupan, apakah dari ada sepatah dua patah yang akan disampaikan dari para dosen? Kepada Bapak Henry mungkin ada yang ingin disampaikan? Dari Ibu Fiska? Apa yang mau saya sampaikan apa? Terserah Bapak, kesan dan pesan Bapak mungkin. Aduh. Terima kasih Pak Dewi atas kontribusinya dalam acara ini, dan juga Rizky, terima kasih atas kontribusinya dalam acara ini. Ya, Pak. Ini Pak. cukup baik buat adik-adik semua gitu ya, terutama yang mahasiswa, bahwa tantangan-tantangan ke depan itu masih makin banyak dan kita harus siap untuk menghadapi semuanya gitu. Yang ya kata-kata kunci yang saya dengar tadi ya, pantang menyerah. Ya harus tough gitu ya, harus berani. Kalau cuma pengen cari yang simple aja ya pasti akan tergilas gitu. Jadi siapa yang berani, siapa yang mau menghadapi tantangan, nah itu yang akan bisa maju gitu. Oke, terima kasih Kang BW, terima kasih Kang Rizky, sukses selalu ya. Iya Pak. Dan buat Adi juga semangat ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Fiska, ada yang ingin disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu pemateri hari ini Adityo sama Muhammad Rizky ya. Memang dari waktu kuliah juga attitude-nya sudah bagus gitu. Jadi ya memang jadi contoh buat teman-teman yang lainnya supaya mengikuti kedua pembicara hari ini gitu. Jadi supaya nanti ke depannya lebih semangat lagi untuk meningkatkan attitude yang baik gitu. Bagus materi.
Tapi kalau untuk PKL berarti tidak bisa menerima ya di kedua perusahaan. Boleh Pak, boleh Bu, mengajukan aja dulu. Nanti saya nunggu peraturan yang baru. Mungkin ada prosedur-prosedurnya, apakah nanti di rapid test dulu atau apapun. Nanti saya informasikan. Oke, baik. Itu saja. Terima kasih juga untuk panitia ya, saya bisa hadir di ruang diskusi ini. Sukses untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Selanjutnya dari Ibu Meti ada yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih untuk pembicara hari ini, Kang Rizky dan Kang BW ya. Kebetulan Kang Rizky ini dulu bimbingan saya ya, sehingga saya tahu bagaimana kinerjanya, attitude-nya memang luar biasa begitu ya, dalam memecahkan suatu masalah juga betul-betul dicari bagaimana caranya sampai ketemu gitu ya. Nah, harapan saya adik-adik semuanya bisa terinspirasi dari akang-akang berdua ini untuk dijadikan kedepannya nantinya akan seperti apa yang harus dimulai dari sekarang. Pada saat Anda mahasiswa itu harus sudah terbentuk etos kerjanya seperti apa, etikanya seperti apa. Maka kami selalu mengingatkan kepada mahasiswa tuh untuk selalu menjaga etika, kemudian etos kerja begitu. Ya, semoga acara ini lebih sering dilaksanakan ya, dan untuk alumni-alumninya semoga tetap terus membimbing adik-adiknya supaya bisa menjadi seperti yang kalian lakukan saat ini. Ya, terima kasih semuanya panitia dan adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit duluan ya. Iya Pak Mas, terima kasih Bapak sudah hadir. Dadah Bapak. Selanjutnya dari Ibu Risna ada yang ingin disampaikan? Ya, alhamdulillah ya. Ini webinar diskusi pertama ya. Pertama kali ya? Pertama kali dalam pandemi, Bu. Dalam pandemi. Oh, sebelumnya udah pernah ya? Udah sering berarti. Iya, udah. Oh, gitu. Ya, alhamdulillah. Pokoknya panitia terima kasih, semangat. Nanti ditunggu lagi diskusi yang selanjutnya. Iya, Bu. Rizky dan Adityo juga terima kasih untuk bisa sharing hari ini. Nah, di kelasnya adik-adiknya nanti dibimbing terus, dibantu terus. Siapa tahu akan ada yang melanjutkan masuk ke PP dan ke Takenaka. Ya, insya Allah. Insya Allah ya. Oke, terima kasih. Semangat terus untuk adik-adiknya juga. Jangan sampai putus koordinasi dengan para alumni, karena mau nggak mau alumni pasti effortnya banyak nih, pengaruhnya banyak untuk ke depannya. Gitu aja. Terima kasih. Ya, Bu. Baik, terima kasih Ibu. Ya, jadi alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada para peserta ruang diskusi yang telah menghadiri diskusi kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat, dapat bisa kita membuat kita untuk menjadi lebih semangat lagi dalam menjalani hidup, khususnya dalam pandemi ini. Semangat buat kuliah online-nya, dan juga terima kasih kepada pemateri Akang BW dan Kang Iki yang sudah share ilmunya yang sangat luar biasa. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu. Terima kasih juga kepada para dosen-dosen yang sudah hadir dalam ruang diskusi kali ini. Terima kasih atas dukungannya. Saya Cynthia Aulia dan Dito pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.